Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama kami dalam program spesial Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita tentu masih prihatin dan juga memberikan perhatian khusus pada wabah coronavirus disease yang melanda di hampir setiap wilayah di Indonesia. Lantas kemudian, bagaimana peran pendidikan keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19? Kita tahu bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang memiliki peran dan fungsi yang penting dalam upaya untuk mendidik generasi muslim yang kafah dan juga yang baik dan mampu berkontribusi bagi banyak orang. Telah hadir di studio bersama kita di sini beliau Ibu Profesor Dr. Hajah Ety Nurhayati MSc. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bersama beliau selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang tema kita pada hari ini, yaitu pendidikan keluarga dalam menghadapi COVID-19. Langsung saja dengan Ibu Hajah, kita paham bersama Ibu tentang pendidikan keluarga sebagai hal yang paling penting yang juga harus diupayakan dan dimaksimalkan perannya menghadapi coronavirus disease ini. Lantas sebetulnya bagaimana pesan agama melihat pendidikan keluarga, Ibu? Baik, saya akan menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Waqala ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Para penonton dimanapun berada, sebagaimana tadi sudah disampaikan, pembicaraan kita pada sore hari ini adalah pendidikan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Tadi disampaikan bagaimana pesan agama tentang pendidikan keluarga. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batu, yang di dalamnya malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang dijaga oleh malaikat yang sangat kejam dan sangat keras, dan malaikat itu tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu patuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau melihat ayat ini, bahwa menjaga keluarga, menjaga diri dan keluarga itu sungguh sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Untuk membina keluarga tentu harus diri sendiri dulu baik. Kemudian di sana dikatakan, ngeri sekali kalau lihat ayat ini. Sungguhnya penjagaan pada diri dan keluarga itu adalah disandingkan dengan neraka gitu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Neraka kalau dalam makna yang hakikinya memang sebuah neraka, sebuah tempat yang yang nanti di akhirat dipersiapkan untuk orang-orang yang mendapatkan siksa. Di sana disebutkan juga bahwa bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan batu-batu gitu. Artinya itu ngeri sekali kalau kita tidak bisa menjaga diri dan bisa tidak menjaga keluarga, itu kita akan masuk pada neraka.
Itu neraka yang mana hakikatnya. Tetapi bisa juga neraka itu bisa bermakna untuk dunia. Neraka itu sesungguhnya sebuah kehidupan yang menyengsarakan, yang menyulitkan gitu, yang menyesatkan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau orang tua dalam keluarga itu tidak bisa menjaga dirinya dan keluarganya, tentu nanti anak-anaknya akan terjerumus ke dalam kesesatan, ke dalam kesengsaraan gitu. Kemudian dalam ayat lain dikatakan juga wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu. Hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu cemas seandainya kamu nanti akan meninggalkan generasi di belakang kamu itu orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah, dan anak-anak yang mengkhawatirkan, baik itu kekhawatiran terhadap kesejahteraan ekonominya, kekhawatiran terhadap keselamatan dunia maupun kebahagiaan nanti di akhiratnya. Karena itu kata Allah, fayattaqullaha wa yaqulu qaulan sadila. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan katakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi dengan ini bahwa pendidikan keluarga itu bukan main-main. Pesan agama itu demikian. Ya, kalau tidak menyia-nyiakan keluarga, maka nanti keluarga itu akan terjerumus ke dalam neraka. Apakah itu neraka memang di dunia? Apakah nanti neraka itu memang juga di akhirat? Kemudian dalam masa pandemik ini, dalam masa pandemik ini memberikan satu kesadaran kepada keluarga bahwa sesungguhnya pendidikan itu adalah tanggung jawabnya orang tua, bukan tanggung jawabnya guru. Gitu. Selama ini banyak orang tua terlena karena sebagian tanggung jawabnya, sebagian tugasnya itu diserahkan kepada guru. Begitu sekarang masa pandemi, maka kemudian dia baru bisa merasakan itu. Betapa anak sendiri yang jumlahnya mungkin paling banyak 2 atau 3 dalam keluarga itu, tapi sudah merasa kerepotan gitu, sudah merasa keteteran gitu ya. Padahal kita bisa membayangkan bagaimana seorang guru yang bisa menghadapi anak sampai dalam satu kelas itu 40 orang gitu ya. Kemudian dia pindah lagi ke kelas lain segitu lagi, pindah lagi ke kelas lain segitu lagi gitu ya. Dan itu bertahun-tahun guru itu. Tetapi anak sendiri begitu dikembalikan kepada keluarga, banyak orang tua yang mengeluh gitu. Nah, ini sesungguhnya apa? Sesungguhnya karena kita tidak menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan keluarga itu adalah orang tua. Dan orang tua itu adalah kedua-duanya, ibu dan bapaknya. Walaupun dalam kenyataannya seringkali pendidikan keluarga itu selalu lebih banyak dihandle oleh ibunya. Betul. Gitu, padahal kedua-duanya. Ada satu tulisan dari Arif Satria yang dimuat di media Indonesia yang berjudul Install Tata Kehidupan di Masa Pandemik ini. Dia menyatakan dengan adanya pandemi ini, pertama harus menginstal ulang tata kehidupan ekologis. Jadi mungkin karena dunia ini, karena lingkungan ini sudah sebegitu beratnya dengan polusi udara, dengan ya sebagaimana dalam Al-Qur'an dinyatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Jadi ekologis ini, lingkungan ini sudah sebegitu rusaknya oleh tangan-tangan manusia. Nah, di masa lockdown ini, di masa PSBB ini, di masa pandemik ini, lingkungan mengalami perbaikan. Banyak orang bercerita di Jakarta misalnya yang polusinya itu sangat banyak, sekarang langitnya mulai biru, mulai bagus, ozonnya mulai bagus lagi. Betul. Yang tadinya sudah mulai menipis. Kemudian dengan pandemi ini juga harus menginstal ulang tata hidup sehat.
yang sebelumnya yang pakai masker itu hanya tenaga-tenaga medis, yang pakai hand sanitizer itu hanya tersedia di rumah sakit. Tetapi sekarang orang sudah mulai mengenal dan kemudian akhirnya memakai itu. Gitu. Nah, kalau itu dijalankan bukan hanya pada masa pandemi sekarang ini, dijalankan tata hidup sehat itu terus-menerus, itu akan sangat baik karena memang ajaran agama menyatakan an-nadhafatu minal iman gitu ya. Kita hanya cuci tangan ketika kita mau makan, mungkin setelah makan gitu. Tapi sekarang hampir orang kemudian terus-menerus untuk melakukan cuci tangan. Kemudian yang berikutnya juga dengan masa pandemi ini menginstal ulang tata kehidupan sosial ekonomi. Solidaritas sosial, banyak sekali donatur mengumpulkan bantuan-bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Kemudian secara sosial juga, itu secara ekonomi, secara sosial juga banyak orang mulai berbagi pengetahuan, mulai berbagi ilmu gitu ya, bagaimana untuk menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, insya ulang tata kehidupan pembelajar. Yang awalnya para pembelajar itu mungkin dia belajar hanya untuk ilmu, untuk kemajuan ilmu itu sendiri, atau misalnya riset-riset yang dilakukan di perguruan tinggi hanya untuk riset itu sendiri, atau paling banter hanya untuk publikasi misalnya gitu ya. Tetapi sekarang berlomba-lomba sesungguhnya belajar itu untuk bisa menghasilkan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi ini. Ya, demikian tadi yang disampaikan Ibu Profesor Dr. Hajah Eti Nurhayati di sesi yang pertama. Naudzubillahi min dzalik, kita termasuk atau dapat hukuman nanti ganjaran neraka kalau tidak bisa mengelola keluarga dengan baik ya Bu. Kita akan kembali dengan diskusi berikutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami masih dalam program Bulan Penuh Berkah, Ramadan Menyapa. Kami membuka line telepon bagi Anda, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, untuk berdiskusi dengan kami secara langsung di 0231 482138, di 0231 482138 untuk bertanya langsung dan berdialog langsung dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Silakan kami buka line telepon jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, sambil menunggu pertanyaan barangkali, tadi kita sudah menyimak betapa peran sentral keluarga di dalam menyelamatkan anak-anak maupun semua komponen dalam keluarga. Iya. Lantas sebetulnya pendidikan apa saja yang bisa dilakukan di dalam keluarga dan bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang memenuhi prasyarat yang baik sebagai orang tua yang bisa jadi contoh untuk anak-anak dan juga setiap komponen dalam keluarga. Iya, baik. Sebelum itu saya ingin tambah sedikit dulu. Yang tadi menginstal kehidupan spiritual, yang terakhir itu yang menurut Pak Satria ya. Yang saya tambahkan adalah dengan masa pandemi ini harus menginstal ulang kehidupan keluarga, terutama pendidikan keluarga. Gitu ya. Nah, pendidikan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Banyak sebetulnya. Yang terutama dan yang paling penting adalah pendidikan agama, apalagi pada saat bulan puasa ini, yang biasanya seorang bapak mungkin tidak pernah jadi imam, tetapi karena sekarang harus di rumah saja, maka kemudian seorang bapak menjadi imamnya, kemudian ibu dan anak-anak yang lainnya menjadi makmumnya, kemudian kalau ada anak laki-laki yang sudah balik, sudah besar, mungkin dia jadi semacam bilalnya, apakah nanti baca doa kamilin misalnya gitu ya, atau azannya, atau qomatnya. Jadi pendidikan agama, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian tata krama misalnya gitu, yang selama ini mungkin ibu bapak merasa asing dengan anaknya sendiri, karena pada saat sebelum pandemi biasanya anak itu kan setelah jam 7 keluar rumah, datang-datang nanti jam 3 sore gitu ya, udah capek, nggak banyak komunikasi, nggak banyak interaksi gitu.
Jadi hampir lupa lagi, hampir tidak mengenal lagi karakter anak itu, kebiasaan anak itu, kebiasaan keluarga anak juga sudah tidak kenal lagi. Dengan ada di rumah terus, maka kemudian banyak sekali hal pendidikan yang bisa dilakukan. Selain pendidikan agama, kemudian pendidikan jasmani tentu, misalnya berjemur ketika jam 9 keluar semua, misalnya gitu ya, lari-lari kecil sedikit di dalam rumah atau di luar rumah di halaman misalnya. Kemudian juga pendidikan keterampilan, mau anak laki-laki atau anak perempuan, misalnya anak perempuan ikut menyiapkan berbuka dengan ibunya, anak laki-laki ikut nyiram tanaman misalnya kayak gitu. Itu pendidikan yang bisa dilakukan. Dan yang sekarang sedang dilakukan itu adalah membantu memfasilitasi anak dalam pendidikan sekolah yang melalui daring itu. Mungkin untuk anak-anak yang sudah remaja dia bisa melakukan sendiri, tapi untuk anak TK, anak SD gitu ya, mungkin ibu bapaknya lah yang harus langsung terjun untuk membantu dalam pendidikan keluarga itu. Baik, tadi menarik sekali yang disampaikan. Lantas kemudian apa kriteria atau syarat ideal Ibu sebagai seorang orang tua agar dia mampu menjadi pendidik pertama seperti yang dikonsepkan dalam Islam dalam keluarga, merespon COVID-19 dengan keadaan yang seperti ini? Pertama, syarat utama adalah tentu pendidikan. Jadi orang tua yang terdidik, ya, saya katakan terdidik itu tidak dalam pengertian harus pendidikannya apa ya gitu ya, tapi yang terdidik. Jadi pendidikan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, kesolehan. Jadi kalau tadi ayat mengatakan anfusakum gitu ya, kalau ingin anak-anak soleh tidak cukup hanya didoakan, tapi kitanya juga harus soleh dulu. Jadi orang tua itu harus soleh dulu. Pendidikan, kesolehan, kemudian pemahaman agama yang baik, kemudian pengamalan agama juga yang baik, kemudian pengetahuan karakter anak yang awalnya tadi merasa asing, lama-kelamaan sehari, 2 hari, akhirnya kemudian tahu kan kebiasaan karakter masing-masing itu. Kemudian ini yang ideal, penguasaan cara mendidik atau metodik didaktik. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang lainnya yang tidak terkait langsung dengan ini, yang bukan merupakan prasyarat. Pertama tentu harus ada kemauan dan semangat untuk mau mendidik. Kemudian ada kesadaran bahwa anak itu amanat Tuhan. Kemudian yang ketiga harus ada kesabaran. Yang keempat, banyak belajar dari berbagai sumber bagaimana cara mendidik itu. Kemudian berusaha menjadi teladan bagi anak. Dan prosesnya ini harus dinikmati gitu. Jangan merasa ini sebuah beban gitu. Sehingga kemudian dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu. Tidak marah-marah, tidak bikin ini ya. Kemudian memahami bahwa anak itu adalah ladang amal bagi orang tuanya. Kemudian pemahaman juga bahwa anak itu nanti akan menjadi bapak dan ibu di masa depan. Karena itu harus dipersiapkan sedini mungkin. Yang berikutnya adalah belajar memahami karakter anak-anak yang berbeda-beda. Meskipun dari orang tua yang sama, anak ke-1 dengan anak kedua, dengan anak ketiga tentu berbeda-beda. Nah, karena karakter itu tidak ada yang sama, ya, variatif, maka kemudian perlakuan orang tua juga dalam mendidik tentu juga harus berbeda juga. Lantas gini Bu, kan kadang kita sebagai orang tua juga sering merasa kurang begitu sabar begitu. Karena seringkali kita memasrahkan anak itu ke sekolah begitu ya Bu. Nah, kiat-kiatnya ini bagi saya pribadi dan juga pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, agar menjadi orang tua yang baik dalam pandangan Islam itu seperti apa, Bu? Iya, ada orang percaya bahwa kesabaran itu sesungguhnya sebuah sifat karakter pribadi gitu. Tetapi sesungguhnya itu bisa dilatihkan. Kalau kita banyak membaca tentang karakter orang, kemudian kita akhirnya bisa memahami bahwa karakter itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka kemudian orang juga butuh mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, dari situ itu mungkin akan sedikit-sedikit akan tumbuh kesabaran itu. Kemudian yang kedua,
kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dimarahi itu sakit gitu ya, disalahkan itu sakit misalnya gitu, maka anak juga demikian gitu. Lama-kelamaan sedikit dengan terus menerus latihan, maka kesabaran itu mungkin akan tumbuh. Yang berikutnya ya tentu saja banyak mempelajari lah, banyak membaca gitu, sehingga kemudian kita bisa melatih kesabaran itu. Ya selain kalau kata agama, mungkin kalau kita lagi emosi segeralah berwudu misalnya gitu ya, itu untuk mengatasi dari emosi itu. Baik Ibu, lantas soal kiat dan juga tipsnya, barangkali nanti Ibu punya masukan kepada pemirsa RCTV sekalian yang ada di rumah, soal kita kan dihadapkan pada situasi yang seperti ini, gitu, menuntut peran orang tua yang bahkan 100% di rumah. Nah, kira-kira strategi dan juga tip dari Ibu Profesor kepada pemirsa RCTV di rumah seperti apa, Ibu? Iya, yang pertama tadi sudah disinggung beberapa kali, jadilah orang tua yang dapat diteladani oleh anak. Kemudian ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, gitu ya. Di antara suami dan istri, ayah dan ibu gitu saling menghormati, itu akan dicontoh. Karena metode yang paling efektif itu justru biasanya apa yang dilihat oleh anak, bukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau bisa, ini pola asuhnya harus demokratis gitu ya. Jadi dengarkan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian orang tua harus terus-menerus belajar. Jangan menganggap bahwa orang tua itu sebagai malaikat yang tidak pernah salah gitu. Bahwa orang tua juga manusia, kadang salah, kadang lupa, kadang hilaf gitu. Nah, ketika melakukan kesalahan-kesalahan, maka tidak ada salahnya meminta maaf kepada anak. Gitu. Kemudian yang berikutnya, untuk membantu pendidikan sekolahnya, adakan sinergi dengan pihak sekolah, gitu ya. Misalnya komunikasi lewat chat atau telepon langsung. Ketika menghadapi masalah-masalah yang kesulitan dalam menghadapi membantu kegiatan sekolahnya. Kemudian support anak-anak untuk mencapai cita-citanya. Perkaya anak dengan cita-cita yang variatif. Bantu anak memilih cita-cita yang terbaik, yang menurut orang tua terbaik, dan menurut juga anak terbaik. Tentu juga ini yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian sodorkan bentuk pikiran orang tua yang logis dalam suasana yang sharing dan dialogis. Jadi boleh juga sekali-kali meskipun anak juga diberikan cita-cita yang diperkaya cita-citanya, tapi juga mungkin ada orang-orang tua juga kadang ingin anak saya pengen jadi ini gitu ya, misalnya. Tetapi dengan suasana yang didialogkan kepada anak, share kepada anak, maka anak tidak merasa itu didikte gitu. Kemudian hadirkan figur teladan yang inspiratif, kadang lewat cerita gitu ya. Kemudian apresiasi perilaku positif anak sekecil apapun. Peduli pada perilaku negatif anak yang ditunjukkan dan langsung saat itu juga diperbaiki gitu, karena nanti lupa atau diabaikan, maka kemudian anak akan melakukan itu lagi. Kemudian jadilah orang tua sebagai pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu bukan pendengar yang pasif. Pendengar yang aktif itu dia mendengar, kemudian dia merespon, dan kemudian dia menguatkan kalau itu perlu diperkuat. Kemudian harus konsisten antara kata dan perbuatan, dan yang paling penting juga yang tidak kalah dari poin-poin tadi adalah berlaku sabar dan terus-menerus mendoakan anak. Baik, itu yang sepertinya lumayan berat gitu ya Bu, bahwa ternyata tugas menjadi orang tua itu tidak semudah yang dibacakan atau yang dibayangkan. Lantas ini satu lagi Bu, sebelum kita lanjut ke sesi penutup.
bagaimana cara kita mampu membaca potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita, Ibu. Kita sering berpikir bahwa kita memaksakan diri kita untuk anak itu jadi seperti apa yang orang tua inginkan. Tapi di sisi lain kita juga harus mampu mengakomodir keinginan anak itu seperti apa. Iya. Barangkali Ibu ada masukan kepada kami semuanya. Baik. Kita lihat anak itu dia lebih sukanya atau kemampuannya ada di mana. Nah, kemudian kita perkuat itu, kita dukung itu. Gitu. Jadi jangan sodorkan pikiran-pikiran kita, cita-cita kita kepada anak gitu ya. Gara-gara kita punya cita-cita yang tidak tercapai, kemudian kita sodornya kepada anak. Gitu. Kalau anak punya cita-cita, kita support. Gitu. Mungkin kalau dari segi keilmuan hanya ada dua misalnya ya. Apakah dia itu lebih condong ke IPS atau IPA gitu ya. Perkuat itu. Dan kemudian tidak didiskriminatif, misalnya kamu kan perempuan, kamu harus ke IPS aja, kecuali si AA yang laki-laki, misalnya kayak gitu ya. Jadi di mana potensi dia dikasih support gitu ya. Nah, kalau dengan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, itu insya Allah potensinya akan berkembang. Baik, terima kasih Ibu Prof sudah memberikan inspirasi kepada kita sekalian. Sebelum kita selesaikan sore hari ini, barangkali Ibu ada pesan dan kesan buat buat pemirsa sekalian yang ada di rumah. Ya, baik. Saya ulangi dan ingin perkuat kepada orang tua yang ada dimanapun, bahwa pendidikan keluarga itu adalah tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab dosen, bukan tanggung jawab yang lain, tetapi yang utama dan pertama adalah orang tua. Kalau orang tua punya keterbatasan untuk mendidik, maka boleh dibantu oleh pihak luar, oleh gurunya, oleh dosennya gitu ya. Tetapi bahwa orang tua itu menjadi penanggung jawab utama. Bagaimana ketika kemudian dibantu oleh orang lain di luar, tetap orang tua harus memfasilitasi itu. Gitu. Jadi itu yang penting karena pendidikan dari orang tua itu ternyata sangat mengerikan ketika orang tua tidak bisa berperan itu. Bisa jadi nanti anaknya terperosok kemudian masuk neraka dalam pengertian neraka lah. Akhirat atau neraka di dunia. Kalau neraka di dunia itu rasanya sudah kiamat duluan itu. Jadi kalau anak sengsara, anak belangsak, anak terperosok ke hal-hal yang bahaya gitu. Itu lebih neraka daripada neraka sesungguhnya mungkin yang lebih dulu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu sudah memberikan materi kita pada sore hari ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Seperti dikatakan oleh narasumber kita pada hari ini, bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan semata-mata pada guru ataupun dosen di kampus, melainkan tanggung jawab utamanya adalah pada orang tua. Sejauh mana orang tua mampu memberikan pengayoman dan juga memberikan fasilitasi pendidikan kepada anak, sehingga tujuan utama untuk menghindarkan semua komponen keluarga dari siksa api neraka mampu diwujudkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tetap ikuti dan saksikan program spesial Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 17 di saluran televisi kesayangan Anda RCTV Langka Padane. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.